الذي يأتي إليها الناس من كل فج عميق للتوبة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد. Para ulama yang saya muliakan, pimpinan dan segenap keluarga besar Laskar Ababil, hadirin hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan kali ini syukuran 2 tahun sudah Laskar Ababil berkiprah di tengah masyarakat, sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Saya ingin mengambil satu cuplikan kecil dari peristiwa Isra dan Mi'raj dalam konteks situasi yang kita rasakan saat ini. Pada saat perjalanan Isra dimulai, sudah datang gangguan, cobaan. Ada suara dari sebelah kanan memanggil-manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Dan Nabi menoleh pun tidak. Lalu dari sebelah kiri, Muhammad, berhenti sebentar. Dan beliau menoleh pun tidak. Selamat dari kanan, selamat dari kiri, dari arah depan. Konkret, tidak cuma suara, tapi ada perempuan tua dengan pakaian menyolok, memanggil-manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kata malaikat Jibril, untung saja kau tidak menoleh Muhammad. Memangnya kenapa Jibril? Panggilan sebelah kananmu itu suara Yahudi. Kalau kamu menoleh, umatmu akan cenderung kepada Yahudi. Siapa Yahudi itu? Zionis. Zionis itu siapa? Israel. Israel itu siapa? Amerika kecil. Amerika itu siapa? Israel besar. Tidak ada orang bisa masuk gedung putih, White House, jadi presiden di Amerika itu tanpa dukungan Yahudi. Yang namanya Robert McNamara, yang namanya George Soros, yang namanya Presiden World Bank, Yahudi. Ketika diundang ke Amerika, saya sempat mampir di kantor pusat Yahudi di Washington. Washington itu dari ujung Berung ke kanan. Saya cuma kepengen belajar kenapa si Yahudi itu begitu dominan di Amerika.
Ada dua catatan saya dari kantor Yahudi itu. Pertama, solidaritas antar mereka luar biasa. Bahwa Yahudi kikir, Yahudi pelit, Yahudi keras kepala, itu kepada dunia luar. Tapi antar mereka terjadi solidaritas yang luar biasa. Ini yang kita harus belajar. Yang kedua dalam perjuangan, nah ini penting. Yahudi konseptual, tidak mementingkan orang, tapi mementingkan konsep. Yang jadi presiden boleh orang Demokrat, boleh orang Republik, mau namanya Bill Clinton, mau namanya George W. Bush, yang penting konsep kita yang dipakai. Ini strategi Yahudi. Kan lain dengan kita yang penting orang. Punya konsep atau tidak, naik saja dulu, nanti sampai di atas bengong. Sebab itu saya sangat memahami kalau Amerika kebakaran jenggot ketika simbol-simbol kebanggaannya dihantam. World Trade Center, simbol kapitalisme. Pentagon, simbol militerisme. Amerika sekarang sudah sendiri jadi polisi dunia setelah komunisme runtuh. Tetapi bagaimanapun berangnya Amerika terhadap teroris, jangan lalu bersikap seperti teroris juga. Kalau memang seperti yang dituduhkan itu kerjaan Osama, dan Osama ada di Afghanistan, Amerika kan punya CIA, Amerika kan punya FBI, Amerika kan punya teknologi canggih. Kalau ada rumah, ada tikus dalam rumah, tangkap saja tikusnya, jangan bakar rumahnya. Apa salah dan dosa rakyat-rakyat muslim sipil di Afghanistan? Cuma mencari seorang Usama, lalu satu Afghanistan dibom habis-habisan. Itu lebih teroris dari yang teroris. Saya bersyukur belakangan pemerintah sudah rada tegas bersikap. Kemarin-kemarin agak banci. Maklum, itu pinternya Amerika, dikasih bantuan. Bullshit. Negara manapun di dunia ini, jikalau dia sudah mau terima bantuan Amerika, bersiaplah menerima tangan-tangan Amerika di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, panggilan Yahudi. Apa lalu Laskar Ababil harus mendaftarkan diri berangkat ke Afghanistan? Silakan. Saya hargai kalau mau. Tapi kalau tidak pun, di Indonesia ini masih sangat banyak hal-hal yang harus kita hadapi dengan jihad. Berani boleh, tapi jangan nekat. Berkorban siap, tapi jangan konyol. Itu prinsip. Kalau situasi medan tidak tahu, pengalaman perang nggak punya, lalu berangkat, kan setor nyawa namanya. Berani boleh, jangan nekat. Berkorban siap, jangan konyol. Hadirin yang saya hormati, panggilan Yahudi, lalu sebelah kiri panggilan Nasrani. Nasrani itu Kristen. Siapa mau bantah bahwa kristenisasi juga jalan di Indonesia ini? Kalau di Jawa Barat itu dipola lewat Yayasan Kinasih.
yang dipimpin oleh Nyonya Radius Prawiro. Dari situ pola kristenisasi Jawa Barat diolah mulai Majalengka sampai Rangkas Bitung. Sejak dulu saya teriak, silahkan menyebarkan agama, tapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan. Perempuan tua dengan pakaian menyolok itu dunia materialisme. Menghadapi 3 panggilan ini, saya ingin menyampaikan sumbangan moral. Dengan apa kita hadapi? Pertama, dengan nilai iman. Itu sebabnya sebelum berangkat Isra, Rasulullah mengalami general check up. Dibawa ke tepi sumur Zam-Zam, dipenuhi hati beliau dengan iman, ilmu dan hikmah. Sebelum berangkat jauh mengalami general check up. Laskar Ababil ini 2 tahun baru lahir, jalan masih panjang, kiri kanan depan belakang banyak panggilan. Jangan sampai rapuh di tengah jalan karena jalan masih panjang. Hancurkan tempat judi, dapat jatah, tenang. Saya tidak pengen Laskar Ababil jadi agen demo. Berangkat berdasarkan pesanan, lengkap dengan spanduknya. Laskar Ababil harus punya idealisme tersendiri. Ababil itu kan burung Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menjaga Ka'bah dari serbuan Raja Abrahat yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau idealisme, saya salut, saya angkat topi. Tapi kalau berangkat dari kepentingan pribadi, mencari keuntungan jangka pendek, keuntungan sesaat, itu akhirnya akan jadi stempel yang tidak baik terhadap Islam sendiri. Hadirin yang saya hormati, karena itu nilai berangkat awalnya adalah iman. Selama ini SDM kita cuma pada pengisian otak, hati sering kosong. Akhirnya muncul ketidakseimbangan. Lahir orang-orang pintar tapi jauh dari benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini karena diurus orang-orang yang pintar, cuma sayang tidak benar. Jabatan dianggap fasilitas dan kekuasaan, rampok. Siapapun yang memandang jabatan sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jabatan jalan pintas untuk menjadi kaya, itu calon-calon rampok. Jabatan kan cuma titipan, harta kan cuma titipan, ilmu itu kan cuma titipan. Maaf, saya minum dulu ya. Sampai mana tadi? Titipan. Ini juga titipan, kalau nggak diminum sayang. Titipan. Bagaimana harus disikapi? Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Pak Zainuddin, saya titip mobil ya, silakan. Waktu mobil diambil, kacanya pecah, knalpotnya hilang, bempernya penyok, yang nitip marah. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Allah cuma tidak bilang, "Hei Zainuddin, aku titipkan ini jabatan dai kepadamu. Hei Hamzahas, aku titipkan ini jabatan wakil presiden kepadamu."
Megawati, aku titipkan ini jabatan presiden kepadamu. Titipan, bukan milikmu. Jangankan jabatan, jangankan harta, ruh yang menyebabkan kita hidup ini sekadar hak guna pakai, tidak punya sertifikat hak guna pakai. Kapan yang punya mau ambil? La haula wala quwata illa billah. Titipan tidak harus dijaga baik-baik. Makanya biarkan presiden jadi presiden, biarkan wakil presiden jadi wakil presiden. Maksudnya apa? Presiden itu tidak punya anak. Yang punya anak Megawati. Saya khawatir kalau presiden punya anak, nanti anak presiden ikut ngacak-ngacak negara jadi warga istimewa seperti pengalaman yang lalu. Yang kedua, titipan itu tidak boleh bikin orang sombong. Betul? Orang datang ke rumah saya, Pak Zainuddin, titip mobil ya. Mangga. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Woi, ada mobil, bagus. Mobil orang lain, kamu cuma dititipi, kenapa sombong? Dititipi pangkat, sombong, arogan. Itu bukan milikmu. Titipan, diberikan harta, sombong, itu bukan milikmu. Itu titipan. Kenapa mesti sombong? Inilah nilai dasar keimanan ini. Dan sebagai kader, saya sering bilang kalau pengarahan kepada DPW, kader itu ada 3 macam. Ada kader penerus, ada kader tunggu terus, ada kader terus menerus. Ketiga hal ini mencerminkan kondisi. Ada kader penerus. Nah, ini kondisi sehat, Pak. Demokrasi berjalan di tubuh organisasi. Orang-orang serakah nggak ada. Patah tumbuh, bahkan belum patah sudah berganti. Bukan nu eta keneh. Sudah 7 periode jadi anggota DPR nggak mau turun-turun. Liar. Lain nu eta keneh. Kader berjalan, organisasi menggelinding. Ini namanya kader penerus. Saya suka merenung. Kita ini 4 kali punya presiden. Semua berakhir dengan su'ul khotimah. Dari segi politik. Apa tidak bisa pemimpin-pemimpin kita itu menikmati hari tuanya dengan tenang, jauh dari hujatan, tetap dalam anggukan dan simpati rakyat? What's wrong? 4 kali punya presiden, semua berakhir su'ul khatimah. Yang 2 kelamaan, yang 2 sebentar benar. Bung Karno 20 tahun mimpin Indonesia. Pak Harto 32 tahun. Pak Habibie 2 tahun. Gus Dur kurang. What's wrong? Ternyata memang pemimpin yang baik bukan hanya tidak bermasalah di masanya, tapi tidak meninggalkan masalah sesudahnya. Jangan meninggalkan bom waktu. Ya, di zaman Pak Harto kita nggak banyak mengalami masalah. Sesudahnya macam-macam masalah. Ini kan bom waktu.
Hadirin yang saya hormati, kenapa kita nggak belajar dari Lee Kuan Yew, bagaimana dia mempersiapkan Goh Tok Chong? Kenapa kita tidak belajar dari siapa di Afrika itu, Nelson Mandela? Bagaimana walaupun segala macam dia membatasi diri, dia siapkan generasi berikutnya supaya ada kader penerus. Ketika kadernya kader penerus, organisasi sehat, demokrasi jalan. Itu kader pertama, kader siapa di Afrika itu, Nelson Mandela. Bagaimana walaupun segala macam dia membatasi diri, dia siapkan generasi berikutnya supaya ada kader penerus. Ketika kadernya kader penerus, organisasi sehat, demokrasi jalan. Itu kader pertama, kader penerus namanya. Ada kader tunggu terus. Lah ini kondisinya nggak sehat. Pasti ada KKN yang dapat jatah yang dekat-dekat lingkungan. KKN. Akibatnya ada kader yang tunggu terus. Tapi lumayan, masih ada harapan. Yang lebih celaka yang ketiga, kader terus menerus. Ini sudah nggak sehat organisasi. Dari muda sampai kakek-kakek masih jadi kader. Hidup ini kan cuma nunggu giliran. Yang terberat itu kan menjaga kepercayaan. Coba. Orang seperti Pak Harto bisa turun. Gus Dur turun. Habibie ditolak laporan pertanggungan jawabnya. Bung Karno turun. Padahal sudah dinobatkan jadi presiden seumur hidup. Apa yang menyebabkan mereka turun? Kehilangan legalitas, kehilangan legitimasi. Kenapa kehilangan legitimasi? Tidak bisa menjaga kepercayaan. Tidak punya uang, bisa pinjam. Tidak punya beras, bisa minta. Tidak dipercaya, turun. Lihat kepercayaan. Orang seperti Fidel Castro, orang seperti Saddam Hussein, orang seperti Muammar Gaddafi, secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika, dikucilkan dari pergaulan internasional. Tapi Castro tetap memimpin Kuba, Saddam tetap memimpin Irak, Gaddafi tetap memimpin Libya. Kenapa? Secara umum rakyat punya trust, percaya kepada pemimpinnya. Percaya. Percaya. Karena itu menjaga kepercayaan itu penting. Sekali kita kehilangan kepercayaan, akan sulit tegak lagi. Benang basah itu sulit sekali untuk ditegakkan. Dan kader adalah iklan. Hadirin yang saya hormati, ini kiat pertama. Menghadapi panggilan kanan, kiri, depan, belakang, mantapkan keimanan. Berjuang karena iman. Berpolitik untuk kepentingan agama, bukan menggunakan agama demi kepentingan politik. Topeng. Yang kedua, tetap teguh menjaga kebersamaan, solidaritas, kekompakan dan keutuhan, menghargai perbedaan. Jangan perbedaan dianggap sebagai permusuhan. Apalagi kita sudah melewati hari-hari yang penuh hura-hura. Tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. Musim Pak Bendot, kipas, angin. Kita rakyat selama ini cuma jadi address. Semua kalau pidato demi rakyat.
rakyat, untuk rakyat, buat kepentingan rakyat, padahal kepentingan dewek. Tidak pernah kenal sama rakyat. Rakyat cuma jadi address, orang numpang alamat. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu, hidupkan budaya silaturahmi. Hadirin yang saya hormati, begitulah kebersamaan yang kita perlukan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Sehingga dengan kebersamaan, saya yakin kita akan bisa menata hari esok yang lebih baik buat bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, berjuanglah sebagaimana harusnya, tapi jangan lupa sandaran vertikal kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hitung sejak Juli sampai sekarang, begitu cepat perubahan terjadi. Juni, Juli, mulai dari digelarnya sidang istimewa, dicabutnya mandat yang diberikan kepada Gus Dur, dikukuhkan Bu Mega sebagai presiden, dipilih Pak Hamzah sebagai wakil presiden. Itu semua mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali. Hidup cuma nunggu giliran. Cuma biasanya antrian itu kacau. Kalau yang depan tidak tahu diri, yang belakang dorong-dorong. Yang depan gak tahu diri, sudah dapat mau dapat lagi, gak memberikan kesempatan kepada yang lain. Wajar yang belakang lalu dorong-dorong. Kacaulah barisan. Hadirin yang saya hormati, membina kebersamaan itu, saya sering sampaikan, sudah dicontohkan masjid. Inilah pusat integrasi total kita. Dari mana dimulai? Dari hal yang paling mendasar. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Semua sama. Mau bicara demokrasi, mau bicara keadilan, mau bicara reformasi, rohnya di situ. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Kenapa muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap, bakar? Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Wajar lalu muncul street justice, pengadilan-pengadilan jalanan. Mari kita mulai lagi dari masjid. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas, tapi pengabdian, kerja bakti. Negara sedang sakit. Malah orang Belanda bilang, Lauden is Leiden. Memimpin adalah jalan untuk menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Pemimpin adalah jalan untuk menderita. Hadirin yang saya hormati, sudah copot sendal? Sudah Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam sini, yang datang dari utara menghadap ke arah kiblat.
yang datang dari timur, dari selatan, dari barat, menghadap semua ke arah kiblat. Coba lihat, bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadap. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu komitmenmu. Bung, saya pengusaha, tapi saya muslim. Bung, saya pengacara, tapi saya muslim. Bung, saya tentara, tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim, tapi saya pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Jangan saya muslim, tapi saya pejabat. Nanti Islamnya disuruh membenarkan, menjadi legalitas dari penyelewengannya. Hadirin yang saya hormati, itu yang oleh Abdu dikatakan ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun saya sadar saya muslim. Saya teknokrat, tapi saya muslim. Saya polisi, tapi saya muslim. Suap, saya memang tentara, tapi saya muslim. Saya memang pejabat, saya muslim. Saya memang perlu uang, tapi saya muslim. Sudah menghadap ke arah kiblat semua? Sudah. Ayo selenggarakan sholat berjamaah. Laksanakan hidup bersosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana caranya? Ya harus ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada rakyat. Siapa yang jadi makmum? Siapa saja. Makmum sih sekedar ikut. Silakan ngaji sama kiai manapun, tidak ada pemilihan makmum. Makmum siapa saja boleh, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Karena imam mau memimpin orang banyak. Kalau imam bodoh, makmum dungu, hancur sholat. Begitulah mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi pesan ketiga, berjuanglah sebagaimana harusnya, tapi jangan lupa sandaran vertikal. Minta tolong kepada Allah. Berusaha, bekerja, jangan menunggu keajaiban. Karena memang nama ababil adalah keajaiban. Bagaimana burung dengan melontarkan batu menghancurkan Abrahat dengan pasukan gajahnya yang luar biasa itu. Lalu Allah sendiri berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu menolong agama ini, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit lakum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan pendirian kamu. Bersikap istiqamah. Jadi pertama, jadikan iman sebagai landasan perjuangan. Yang kedua, tetap teguh menjaga kebersamaan. Dan yang ketiga, perkuat sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk kecewa. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu keberadaan Laskar Ababil ini yang pada satu sisi merupakan kader kita, tapi pada sisi lain juga merupakan aset kita bersama. Keberadaannya karena mereka adalah anak-anak kita, harus terus kita dampingi. Kemudian setelah keimanan, kebersamaan dan sandaran vertikal kepada Allah, maka sikap tentunya adalah tugas utama amar ma'ruf nahi munkar. Bandung adalah ibu kota provinsi. Sebagaimana lazimnya ibu kota, maka tentu penuh dengan dinamika kehidupan. Yang ma'ruf ada, yang munkar juga banyak.
Sama juga dengan Jakarta, masjid puluhan ribu, tapi tempat judi juga ada. Keramat Tunggak ditutup, tapi lalu keleran di jalan-jalan. Itu semua merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang menyebabkan kita harus tetap tegak melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan jangan lupa, amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi munkar. Mencegah kemunkaran, apalagi kalau kemunkaran itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, maka kita akan menghadapi berbagai macam resiko. Tapi sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Luruskan niat. Saya ingin tegak melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar untuk kemaslahatan bangsa. Sebab apa? Indonesia ini, saya pernah beri contoh seperti kapal laut yang besar. Penumpangnya tidak sama. Ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang di dek, ada yang di bawah. Penumpang yang di bawah, kalau perlu air harus ke atas. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa jauh-jauh ke atas, air cuma dibatasi dinding kapal. Saya bor saja kapal ini. Nanti air masuk, dan ini kamar-kamar saya. Sudah saya bayar dengan uang saya, yang ngebor juga saya, orang lain jangan ikut campur. Kalau dibiarkan dinding kapal dibor, bocor kapal, air mulai masuk. Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring, lalu tenggelam. Saya tanya, kalau kapal tenggelam, apa yang mati cuma yang ngebor kapal saja? Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu orang ngebor. Indonesia ini kapal besar, korupsi ngebor, maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman ngebor kapal. Kalau kapal tenggelam, seluruhnya akan ikut binasa. Begitulah Indonesia kita. Kan kadang-kadang ada orang nih, sudahlah kamu jangan main judi, biar saja. Yang judi saya, pakai uang saya, mainnya di rumah saya. Kenapa kamu pusing? Yang mabuk saya, yang beli minuman saya, mabuknya di rumah saya. Urusan apa dengan kamu? Iya, yang judi kamu, yang mabuk kamu, yang zina kamu, tapi judi, mabuk, maksiat mang. Kalau negeri ini banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa bumi. Yang mampus bukan cuma kamu, monyong. Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam di dalamnya. Seluruh keluarga besar Laskar Ababil. Begitulah Anda kalau melihat maksiat munkar. Ini orang mau ngebor kapal, harus dicegah. Harus dicegah dengan cara yang santun, sehingga melahirkan rasa refleksi dengan tujuan mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyentuh bukan menyinggung. Sebab kalau yang ma'ruf tidak ditegakkan, yang munkar berjalan terus, nanti akan samar mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ketika samar, pergeseran nilai terjadi. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf malah menjadi munkar. Celakalah kita kalau masyarakat sudah mengarah ke arah suasana yang seperti itu. Jadi oleh karenanya, saya hanya menyampaikan 3 hal ini saja. Pertama, luruskan niat, jernihkan hati, karena Allah saja saya bergabung di Laskar ini. Tidak terbebani oleh target kepengen jadi sesuatu. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim, kata Imam Ibn Ruslan. Yang karena Allah akan sampai kepada tujuannya,
yang tidak karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Kita lihat saja sejarah ini. Ada yang muncul begitu cepat, tahu-tahu nukik lagi, selesai. Luruskan hati, jernihkan niat. Yang kedua, jaga kekompakan, kebersamaan, karena perjuangan ke depan semakin berat. Yang ketiga, tetap punya sandaran vertikal kepada Allah. Catatannya, bersikaplah istiqamah dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Terima kasih. Selamat bermilad yang kedua. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum.